Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Elis dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Ibu sangat berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agar Tuhan selalu menyertai dan membimbing setiap aktivitas kita ya. Ambil sikap doa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kembali Ibu mengucapkan selamat pagi. Ibu bersyukur kalian masih tetap dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita masuk ke dalam tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup dan masuk ke dalam subtema 1 tumbuhan sahabatku dalam pembelajaran ke-1 hari ini oleh Ibu Elizabeth Widyastuti. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, anak-anak Ibu, untuk materi bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang cara menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. Nah, informasi penting ini dapat kita peroleh dari informasi dan hasil pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar kita. Coba kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ada berbagai jenis tumbuhan di sana. Nah, dari informasi dan fakta tentang tumbuhan di sekitar kita, kita akan memperoleh banyak informasi, ya kan? Nah, informasi dan fakta penting tersebut dapat kita susun dalam sebuah laporan. Sedangkan laporan yang ditulis itu merupakan hasil investigasi, yaitu berupa fakta atau kenyataan,
bukan rekaan atau karangan. Oke. Nah, bagaimana cara menghasilkan suatu laporan? Oke. Untuk menghasilkan laporan yang terperinci, kita perlu melakukan pengamatan, wawancara, dan melengkapi informasi dari berbagai sumber. Tujuannya agar data yang kita peroleh lengkap. Nah, dari laporan yang ditulis tersebut, kita dapat menemukan ide pokok dari suatu informasi yang penting. Nah, dari hasil tumbuhan-tumbuhan yang berkembang di sekitar tempat tinggal kalian, tumbuhan ada yang berkembang biak dengan bunga, misalnya tumbuhan jagung, dan dalam perkembangbiakan generatif itu akan terjadi penyerbukan. Ya, penyerbukan pernah kita pelajari dalam pertemuan yang sebelumnya. Ibu mengingatkan, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu adalah bunga. Bunga sempurna itu terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Masih ingat apa itu benang sari? Ya, benang sari merupakan alat kelamin jantan. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah, di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tetapi diingat ya, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh sari. Nah, proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan sendiri atau tanpa perantara disebut kleistogami. Tetapi penyerbukan dapat juga terjadi karena bantuan dari luar. Apa saja ya? Ya, antara lain yang pertama, penyerbukan oleh bantuan angin atau anemogami.
Apa yang dimaksud anemogami? Ya, anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Adapun ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh angin itu adalah 1. Serbuk sarinya banyak, kecil, serta ringan. Yang kedua, bentuk kepala sari besar. Yang ketiga, bentuk tangkai sari panjang. Yang keempat, kepala putih berbulu dan terentang keluar dari bunga. Dan yang kelima, bentuk mahkota kecil atau tidak mempunyai mahkota. Apa saja contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin? Ya, contohnya adalah jagung, padi, dan rumput-rumputan. Oke? Ya. Yang kedua, penyerbukan oleh bantuan hewan atau zoidiogami. Apa itu zoidiogami? Ya, zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mahkotanya besar. Yang kedua, warnanya mencolok. Yang ketiga, mengeluarkan bau yang khas. Dan yang keempat, menghasilkan nektar. Ya. Adapun contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah bunga aster. Dan contoh hewan yang membantu penyerbukan adalah burung madu, burung kolibri, golongan serangga, dan kelelawar. Jelas? Ya. Kita lanjutkan yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Nah, adapun ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh air adalah yang pertama, penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Dan yang kedua, tubuh tanaman terendam di dalam air. Adapun contoh tanaman yang dibantu oleh air itu adalah tanaman enceng gondok dan teratai. Ya. Dan yang keempat, penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia itu terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan itu dilakukan karena bunga yang bersangkutan tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Selain itu, penyerbukan ini dilakukan dengan maksud
untuk mendapatkan jenis bibit baru yang unggul. Oke, mengerti anak-anak? Ya, Ibu berharap kalian dapat memahami dan mengerti penjelasan Ibu. Ya, kemudian mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita mempelajari tentang persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Ya, kita sudah mempelajari negara kita berada di kawasan Asia Tenggara bersama-sama dengan negara Malaysia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Kamboja. Kalian tahu apa singkatan ASEAN? Ya, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Negara kita menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Sedangkan ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand berdasarkan Deklarasi Bangkok. Negara-negara di Asia Tenggara bersatu karena pertama, adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Nah, adapun kenampakan sosial negara tetangga Indonesia itu dipengaruhi oleh kenampakan alam tiap-tiap negara. Hal ini menyebabkan kenampakan sosial masyarakatnya berbeda. Keragaman ini bisa kita lihat dari suku bangsa, tradisi, dan budaya tiap-tiap negara. Masyarakatnya terbentuk melalui hubungan sosial antar suku bangsa dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis di kawasan Asia Tenggara. Nah, setiap negara itu memiliki suku bangsa sendiri-sendiri. Beberapa suku bangsa di kawasan Asia Tenggara, Ibu beri contoh. Misalnya, negara Myanmar, suku bangsa terbesarnya adalah suku Burma. Laos, suku bangsa yang terkenal adalah Lao daratan rendah, Lao Teu, dan Lao Saung.
Sedangkan negara Vietnam, suku bangsa yang terbesar adalah suku Vietnam. Negara Kamboja yang terbesar adalah suku Khmer, Tionghoa, dan Vietnam. Negara Thailand, suku terbesarnya adalah suku Thai, kemudian yang kedua adalah Tionghoa. Negara Malaysia, suku terbesarnya adalah suku Melayu dan orang asli. Negara Singapura, suku terbesarnya adalah suku Tionghoa. Negara Brunei Darussalam, suku terbesarnya adalah suku Melayu. Negara Filipina, suku terbesarnya adalah suku bangsa Filipino. Dan yang terakhir negara kita, negara Indonesia. Suku terbesarnya adalah suku Jawa. Nah, keragaman budaya juga mewarnai kawasan Asia Tenggara. Ada sebagian budaya yang merupakan warisan leluhur, ada pula budaya modern yang berkembang karena pengaruh globalisasi. Akan tetapi, budaya tradisional masih ada yang dilestarikan. Contoh budaya tersebut antara lain seni wayang di Indonesia dan Pearl di Myanmar. Kedua budaya tersebut mulai terkikis akibat perubahan zaman yang serba modern. Tetapi anak-anak ibu tetap berharap kalian walaupun sudah arus globalisasi, kalian tetap menjaga etika, tetap menjaga sopan santun, dan jangan tinggalkan budaya kita Indonesia. Nah, anak-anak ibu, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini, pertemuan kita di PJJ ini. Ibu sangat berharap kalian tetap selalu bersemangat walaupun PJJ, dan kita juga selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Jangan lupa, kalau tidak penting sekali kalian tidak perlu keluar rumah. Ingat, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar Tuhan selalu memberkati kita. Ambil sikap doa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak ibu. Tuhan memberkati kita semua. Bye.